Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Mukti Wicaksono dengan NIM B40024020. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan terkait resiko dan keamanan dalam ekosistem vintage antara peluang dan ancaman. Dengan judul tinjauan resiko cyber security, regulasi dan perlindungan konsumen. Kita mulai dari latar belakang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rangkuman dari beberapa jurnal internasional yang membahas tentang resiko dan keamanan dalam ekosistem vintage. Vintage telah membawa perubahan besar dalam layanan keuangan digital karena menawarkan kemudahan, kecepatan, dan akses yang luas bagi masyarakat. Namun di balik peluang tersebut terdapat berbagai risiko, terutama terkait keamanan cyber dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, topik ini penting untuk dikaji agar perkembangan vintage tetap berjalan aman dan berkelanjutan. Kita lanjut selanjutnya tentang risiko utama vintage. Risiko utama dalam ekosistem vintage adalah risiko keamanan cyber. Bentuknya antara lain kebocoran data pribadi, serangan malware, dan phishing. Risiko ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi pengguna, tetapi juga merusak reputasi perusahaan vintage. Selain itu, vintage juga berpotensi menimbulkan risiko sistemik yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan jika tidak diawasi dengan baik. Kita lanjut tentang teori pendukung. Secara teori, risiko vintage dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan. Pertama, teori manajemen risiko yang menekankan tentang pentingnya identifikasi dan pengendalian risiko teknologi dan operasional. Teori kedua tentang keamanan informasi atau CIA triad yang menekankan aspek kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data. Teori ketiga adalah teori kepercayaan dan persepsi risiko yang menjelaskan bahwa semakin tinggi risiko yang dirasakan, maka semakin rendah minat masyarakat menggunakan vintage, kecuali jika didukung oleh tingkat kepercayaan yang kuat. Kita lanjut tentang regulasi dan perlindungan konsumen. Regulasi memiliki peran penting dalam mengelola risiko vintage, namun regulasi yang sering kali tertinggal dibandingkan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pendekatan regulasi yang berorientasi pada pencegahan kerugian atau hard-focused regulation dinilai lebih efektif. Regulasi yang adaptif diharapkan mampu menyeimbangkan antara inovasi vintage, keamanan sistem, dan perlindungan konsumen. Slide terakhir tentang kesimpulan dari rekomendasi. Sebagai kesimpulan, vintage memiliki peluang besar bagi inklusi keuangan, tetapi risiko keamanan cyber menjadi tantangan utama. Kepercayaan pengguna merupakan faktor kunci dalam keberhasilan adopsi vintage. Oleh karena itu, perusahaan vintage perlu memperkuat sistem keamanan, regulator harus menyusun kebijakan yang adaptif, serta masyarakat perlu meningkatkan literasi keamanan digital agar ekosistem vintage dapat berkembang secara aman dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya berbicara, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.